Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Halo mengeluarkan lagi smartwatch terbaru mereka, yaitu Halo RS4 Max. Ini penerus dari Halo RS4 Plus. Ternyata udah setahun lebih kode namanya belum ganti ya. Masih seri RS4, belum keluar juga nih RS5. Dulu pas RS4 dan RS4 Plus keluar, saya terkesan banget ya dengan smartwatch series ini karena UI-nya yang sangat smooth untuk kelas harga entry level. Nah, gimana dengan Halo RS4 Max? Apa aja yang Halo tawarkan di smartwatch ini? Langsung aja kita bahas. Sesuai dengan namanya ya, Halo RS4 Max. Jadi ukuran dari smartwatch ini tuh gede banget, maksimal gitu ya. Dan saya ukur pun ini tingginya mencapai 48 mm. Jadi jelas smartwatch ini bukan bagi kamu yang punya pergelangan tangan kecil. Tapi untuk ketebalannya tergolong tipis ya, 10,5 mm dengan bobot yang lumayan di 61 gram. Untuk urusan desain, Halo sendiri gak begitu ngasih perubahan yang signifikan ya untuk Halo RS4 Max ini. Mereka masih mempertahankan bentuk kotak untuk RS4 series. Ya, dari RS4, RS4 Plus, dan RS4 Max masih kotak aja. Untuk kacanya udah di coating anti fingerprint ya, jadi gak bakal gampang dekil, dan dia juga sudutnya udah 2.5D glass, jadi kerasa sangat mewah kilauan-kilauan dari smartwatch ini. Framenya terbuat dari metal dengan finishing glossy, tapi bagus nih glossinya, nggak begitu terlalu gampang meninggalkan bekas sidik jari. Saya suka. Dan bagian belakang masih menggunakan material plastik atau polikarbonat. Di sisi kanan untuk navigasi masih mempertahankan satu tombol dan masih belum dikasih crown ya. Tombol ini ya tombol on off dan juga masuk ke menu atau balik ke home screen. Feel ngeklik tombolnya pun kerasa sangat mantep nih. Kemudian di sisi kanan ada dua lubang speaker. Ya, ini yang jadi upgrade ya di Halo RS4 Max. Dia udah support Bluetooth call. Bener gak sih? Seingat saya RS4 Plus belum bisa Bluetooth kok ya, tapi di RS4 Max sekarang udah bisa. Koreksi saya kalau saya salah. Untuk yang warna hitam seperti yang saya ini, dia dikasih strap two tone kayak gini. Jadi bagian luarnya grey, kemudian bagian dalamnya stabilo. Dan masih mempertahankan strap magnetik. Yang saya suka di strap magnetik sekarang dia pakai sistem baru ya, jadi nggak begitu gampang copot. Ada dua atau double lock. Jadi untuk masangnya kayak gini, terus didorong dulu sampai benar-benar pas, kemudian dikunci lagi satu di sini. Itu maksud dari double lock strap di Halo RS4 Max. Kemudian langsung aja kita coba raise to wake-nya. Yap, agak ada sedikit jeda ya, sekali lagi. Oke. Yang saya sayangkan di versi Max ini ternyata display yang digunakan bukan pakai AMOLED lagi. Padahal di RS4 Plus kemarin udah pakai panel AMOLED. Tapi sekarang malah jadi pakai panel IPS. Bukan berarti kualitas layarnya jelek ya, tapi kalau AMOLED itu ya kerasa lebih mantep aja gitu kalau dilihat. Untuk ukuran layarnya 1,91 inci dengan resolusi 320 x 380 pixel. Belum ada auto brightness dan tentunya tidak ada fitur always on display. Untuk aplikasi penyandingannya mereka seperti biasa menggunakan Halo Fun. Jadi udah punya aplikasi sendiri, udah dari dulu Halo mah bagus dan aplikasinya saya suka. Bagi yang pengen share data masuk aja ke bagian profile, kemudian ke setting, kemudian ke third party service. Ya, dia bisa share data ke Google Fit. Kalau langsung ke Strava sayangnya belum bisa. Untuk watchface yang mereka sediakan di aplikasi lumayan banyak dan semuanya gratis. Kalau kamu pengen custom watchface pun bisa ya, kamu tinggal masuk aja ke bagian My Dial, kemudian Add. Sedangkan untuk watchface default yang terinstall di smartwatchnya ada 5 watchface. Dan tidak ada satupun watchface yang bisa kita custom. Lanjut kita ke user interface dan juga user experience-nya seperti apa. Ya, kemarin di Halo RS4 Plus dan juga RS4 smooth, dan di sini juga saya masih merasakan smoothnya, tapi agak sedikit berat, sedikit ya. Untuk tampilan notifikasinya seperti ini tidak bisa ditampilkan seluruhnya ya, cuma selayar kecil ini aja. Kemudian kalau kita geser dari samping seperti biasa masuk ke widget atau kartu. Tuh kalau saya ajak cepet dia nggak bisa.
Jadi smoothnya tuh smooth karena diperlambat aja gitu animasinya. Kalau saya ajak cepet dia gak ngikutin. Dan untuk pengaturan yang bisa kita setting-setting di smartwatch-nya langsung juga lumayan banyak ya. Di sini ada format waktu, menampilkan atau display, deteksi olahraga otomatis, preferensi, dan juga ada sistem. Untuk tampilan menunya ada banyak dan bisa dilihat di sini smooth ya pergerakannya, saya suka. Tapi untuk mengganti tampilannya gak bisa pakai shortcut tombol, harus masuk ke setting, kemudian menampilkan dan modus tampilan. Diatur-atur dari sini nih. Jadi overall untuk UI dari Halo RS4 Max ini smooth, tapi smoothnya ya karena animasinya dikurangin aja sih menurut saya. Bukan karena dia 60 Hz. Kayak misalnya kamu pakai daftar list kayak gini, dia gak ngegolosor gitu ya. Tuh, mandek-mandek. Ya kayak gitulah. Untuk heart rate monitoringnya dia bisa aktif all day ya. Di sini 81, di sini juga 81. Kalau kita scroll ke bawah ada informasi zona heart rate. Kemudian di sini ada informasi tambahan, tinggal diklik aja kalau kamu belum begitu paham. Selanjutnya ada fitur SpO2 atau blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Di sini harus kita klik manual nih. Beda dengan yang tadi ya, BPM atau heart rate monitoring. Untuk animasinya sendiri lumayan bagus sih, saya suka. Oke, udah keluar di sini 97%, di oximeter 99%. Selanjutnya ada stress level dan animasinya juga bagus nih, saya suka. Oke, ini dia contoh pengukurannya 45 normal, kemudian kalau kita scroll ke bawah ada informasinya juga. Ada laporan 7 hari terakhir. Tadi ketinggalan ada fitur latihan pernafasan, ada 3 opsi nih, pernapasan alami, pernapasan kumbang, nggak tahu ini kenapa pernapasan kumbang ya, dan juga relaksasi yang paling bawah. Selanjutnya ada fitur Woman Health dan Sleep Tracker untuk melacak kualitas tidur. Kemudian untuk fitur ekstra lainnya seperti kalkulator di sini sudah tersedia ya. Bahkan kalender juga ada. Bahkan tentunya musik controller atau media player controller ya. Ini saya lagi buka Netflix dan dia bisa kebaca di sini. Ini judul filmnya. Ini bisa di play dari sini. Sedangkan untuk kebutuhan olahraga, Halo RS4 Max ini dibekali 120 lebih mode olahraga. Dan dia juga bisa set goal ya. Kita tinggal masuk dulu, kemudian tetapkan target di sini. Tapi sayangnya RS4 Max ini belum built-in GPS. Jadi kalau kamu mau track jarak yang lebih akurat, harus bawa HP. Untuk contoh perekaman olahraganya, langsung aja kita lihat di sini apa aja yang ditampilkan. Yap, ada kilometer, ada waktu, ada pace, ada heart rate, dan juga kalori yang terbakar. Ya, semua detail data penting langsung dilihatkan di awal nih. Dan untuk baterai yang ditanamkan oleh Halo di RS4 Max ini ternyata kecil ya, walaupun bodinya bongsor. Hanya 270 mAh. Klaim dari Halo sih smartwatch ini bisa bertahan sampai 9 hari. Tentunya itu dengan berbagai keadaan. Kalau dalam penggunaan saya, kemungkinan smartwatch ini hanya bertahan sekitar 4 hari. Udah dicas lagi. Oke, itu dia review saya di smartwatch terbaru dari Halo RS4 Max. Smartwatch kotak yang ukurannya sangat bongsor ini menawarkan fitur-fitur update dari Halo RS4 Plus, terutama soal Bluetooth call. Tapi ada juga minornya yang dikurangi, yang sebelumnya pakai panel AMOLED sekarang malah jadi pakai IPS. Bagi kamu yang tertarik dengan Halo RS4 Max ini, langsung aja ke kolom deskripsi. Link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan bagi kamu yang udah pakai RS4 Max, boleh juga share pengalaman kamu di kolom komentar. Biar jadi referensi bagi mereka yang pengen beli Halo RS4 Max ini. Oke, Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.